Allah menjadi manusia. Saudara-saudara, kita akan melanjutkan pembahasan tentang Allah yang berinkarnasi di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita melanjutkan topik ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan perjumpaan pada saat ini. Kami kembali berjumpa untuk membahas topik Allah menjadi manusia. Kami mohon anugerah Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti kebenaran ini, bahwa Allah telah datang dalam rupa manusia ke dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, doktrin tentang inkarnasi selalu menarik perhatian banyak orang. Hal itu bisa kita lihat di kelas-kelas teologi, maupun dalam obrolan santai di meja makan, ataupun dalam perkumpulan-perkumpulan keluarga. Pengakuan bahwa Allah menjadi manusia adalah inti dari Injil Yohanes yang mengatakan, pada mulanya adalah firman. Itulah terminologi filosofi yang menunjuk pada keaktifan Allah yang dinamis, yang bergerak, yang mencipta, dan yang mengunjungi manusia. Yohanes mengatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian, firman itu masuk ke dalam kehidupan manusia. Yohanes pasal 1 ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. 1 Yohanes pasal 1 ayat 17 mengatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, sejak awal, pernyataan ini merupakan tujuan atau inti utama pemberitaan Injil, yaitu bahwa Allah telah menyatakan dirinya. Alkitab menggunakan kata menyatakan diri untuk menjelaskan tentang penyataan diri Allah di dalam daging manusia, yaitu ketika ia berinkarnasi menjadi Yesus Kristus. Allah menjadi manusia merupakan semangat atau nafas utama dari pemberitaan Injil. Tetapi, pernyataan bahwa Allah berinkarnasi di dalam diri Yesus Kristus selalu mendapat penolakan dari berbagai pihak. Saudara-saudara, memang benar, sejak awal, sejak zaman para rasul-rasul, Injil telah ditolak dengan berbagai cara. Kekerasan dalam berbagai bentuk seringkali dialami oleh para pengikut-pengikut Tuhan pada waktu itu. Mereka dibunuh, mereka dibakar hidup-hidup, Alkitab dibakar, dan seterusnya. Bahkan dengan cara yang paling halus, para penentang berusaha untuk memberikan muatan lebih. Maksudnya, mereka memasukkan ajaran sesat agar kehilangan makna dasarnya. Para penyesat dari kelompok sofis ini masuk ke dalam pemberitaan Injil. Orang-orang ini disebut sebagai orang yang berpengetahuan
atau yang disebut dengan kelompok Gnostik. Mereka menyangkal ide tentang inkarnasi. Mereka menyangkal kelahiran melalui perawan Maria. Mereka menyangkal Allah yang masuk ke dalam daging manusia dan menyangkal kebangkitan tubuh. Latar belakang dari penyesat-penyesat itu selalu terlihat berulang-ulang, sebagaimana yang telah dinyatakan sendiri di dalam Alkitab. Mereka menyusup dan berada di berbagai sisi kehidupan. Gnostisisme yang paling berkembang adalah Gnostik Docetik dan Gnostik Serintian. Gnostik Docetik mengajarkan bahwa Kristus tidak pernah memiliki tubuh yang nyata. Mereka berpandangan bahwa Kristus hanya memiliki tubuh maya atau tubuh semu. Mereka beranggapan bahwa sangat tidak mungkin Allah menyentuh tubuh manusia dan berada dalam rupa manusia. Kelompok Docetik berpandangan Allah memiliki tubuh maya. Sedangkan Gnostik Serintian yang berasal dari Sirintus, Gnostik ini merupakan musuh sengit dari Rasul Yohanes yang pada waktu itu sedang menggembalakan jemaat di Efesus. Serintian berkata bahwa kuasa Allah datang kepada Yesus pada saat Yesus dibaptis dan meninggalkannya pada saat Yesus disalibkan. Serintian menyangkal bahwa Yesus adalah inkarnasi Allah. Serintian menyangkal kelahiran dari perawan Maria. Serintian menyangkal kebangkitan tubuh. Serintian menyerang latar belakang Injil yang diberitakan di dunia Romawi pada waktu itu. Ketika para rasul membela iman Kristen, mereka tidak pernah berbelok dari Injil yang menggambarkan dualitas pribadi Kristus, yaitu Allah seutuhnya dan manusia seutuhnya. Manusia Allah. Mereka menentang keyakinan Gnostik yang menyangkal keelahian Kristus dan kemanusiaan Kristus. Sebagai contoh, Rasul Paulus menulis surat kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-20, Rasul Paulus mengatakan, "Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan." Maksudnya, Gnostik atau pseudonymos atau gnosis. Hindarilah Gnostisisme, kata Rasul Paulus. Rasul Yohanes juga dalam suratnya yang kedua dalam ayat 7 mengatakan, "Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus." Orang-orang yang menyebarkan ajaran itu adalah penyesat dan antikristus. Mereka tidak mengakui firman yang telah menjadi manusia. Mereka menyangkal bahwa Yesus telah datang dalam rupa manusia yang sesungguhnya. Orang-orang Gnostik menyangkal kenyataan bahwa Allah telah berinkarnasi. Mereka menyangkal bahwa dia telah lahir dari seorang perawan. Bahkan juga menyangkal kedatangannya yang kedua pada akhir zaman nanti. Mereka menyangkal Kristus telah datang dalam bentuk daging dan sebagai pribadi yang nyata. Saudara-saudara, sementara itu, Gnostik modern yang ada pada hari ini tidak jauh berbeda.
bidat sesat atau ajaran sesat yang berkonfrontasi dengan para rasul pada waktu itu adalah bidat yang sama, adalah orang yang sama yang juga merasuk ke dalam kekristenan pada hari-hari terakhir ini melalui mimbar-mimbar gereja dan di kelas-kelas teologi. Hal itu sebagai bukti dan bentuk penerimaan mereka atas penjelasan filsafat terhadap kekristenan. Gnostisisme adalah suatu kekuatan yang berusaha membelokkan penyataan Allah, sebuah pendekatan intelektual terhadap Injil Kristus yang menyangkal kelahiran melalui perawan Maria. Mereka menyangkal kebangkitan tubuh, menyangkal kedatangan Tuhan ke dalam dunia yang terlihat secara nyata. Bagi mereka, itu adalah sesuatu yang mustahil apabila dikatakan bahwa Allah mengambil rupa manusia dan menjadi manusia. Saudara-saudara, jika kita baca secara cermat Injil Yohanes, pasal 24 ayat 36 sampai ayat yang ke-43, di sana kita menemukan suatu kisah yang mengagumkan, yaitu penampakan Tuhan Yesus setelah kematiannya kepada para murid-muridnya. Lukas mengatakan, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Saudara-saudara, peristiwa itu menunjukkan suatu kenyataan yang sulit dibantah, karena tubuh fisik dari Tuhan yang telah bangkit ternyata bercakap-cakap dan makan ikan bakar bersama dengan para muridnya. Saudara-saudara, orang-orang Gnostik hari ini adalah para intelektual yang menyangkal kelahiran dari perawan Maria, inkarnasi dan kebangkitan Kristus. Ketika mereka mendengar pemberitaan firman Tuhan mengenai penyataan diri Allah, mereka berkata bahwa khotbah yang baru saja mereka dengar sangat menekankan hal-hal yang bersifat materi, sesuatu yang sulit dipercayai, sebab Allah tidak mungkin berwujud manusia. Mereka berpandangan bahwa Yesus yang dikhotbahkan oleh orang-orang Kristen bukanlah inkarnasi Allah. Yesus tidak pernah bangkit secara fisik dari kematian. Yesus tidak pernah naik secara fisik ke sorga. Yesus tidak akan datang lagi sebagai pribadi yang terlihat nyata. Menurut mereka, Yesus yang diajarkan oleh orang-orang Kristen adalah sebuah spekulasi metafisika. Kemudian, para penentang beberapa abad yang lalu kembali melontarkan opini filsafat palsu yang telah dikembangkan sedemikian rupa. Mereka berpandangan bahwa Yesus Kristus seperti sosok hantu yang tidak memiliki materi, hanya sebuah ide, pikiran, dan gagasan. Sebuah presuposisi intelektual. Mereka menentang secara sengit ajaran Kristen sejati.
dan menganggap bahwa kekristenan adalah rasionalis yang berpikir secara logika. Meskipun penolakan mengenai inkarnasi Allah datang silih berganti, namun fakta kitab suci tidak dapat dibantah. Kitab suci memberikan kesaksian tentang dualitas pribadi Kristus. Dia adalah Allah seutuhnya, Allah yang berinkarnasi. Dia adalah manusia seutuhnya, seorang manusia yang telah menjadi sama seperti kita. Kitab suci menggambarkan dualitas Kristus sebagai hal yang sangat menakjubkan. Allah selalu menyatakan diri dalam berbagai rupa dan keadaan. Di dalam perjanjian lama, telah kita pelajari bersama-sama, ada sosok luar biasa yang menampakkan diri secara berulang-ulang. Bahkan di dalam tubuh yang nyata, dia disebut malaikat teofani, atau malaikat yang menyatakan kehadiran Allah. Malaikat teofani menampakkan diri di perjanjian lama secara fisik kepada Yakub di Peniel dan kepada Yosua di Yeriko sebagai panglima bala tentara Allah. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan seperti yang dilihat Yesaya di tempat yang maha tinggi. Dengan hal itu terlihat sangat jelas ada sosok luar biasa dan mulia yang selalu menyatakan dirinya secara berulang-ulang. Saudara-saudara, pada kesempurnaan zaman nanti, sosok yang mulia itu menampakkan diri. Ketika Wahyu pasal pertama menyatakan hal itu, Rasul Yohanes menggambarkan Allah sebagaimana yang dia lihat, yang maha kuasa berjalan di tengah-tengah 7 lampu dian, di tengah-tengah jemaatnya. Kepala dan rambutnya putih, bagaikan bulu yang putih meta, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap, bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya, ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Dan di hadapannya Yohanes tersungkur sama seperti orang mati. Saudara-saudara, pribadi mulia yang ada sejak permulaan zaman adalah pribadi yang sama, yaitu Kristus Yesus, yang pada suatu masa menjadi manusia. Yesus merendahkan dirinya dan taat pada penderitaannya. Kita mengenalnya sebagai pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Itulah penyataan Allah yang diberitakan oleh para rasul. Alkitab telah memberikan pengakuan yang sangat jelas tentang dualitas Kristus. Yesus adalah Allah seutuhnya. Yesus adalah manusia seutuhnya. Allah berinkarnasi. Kitab Yesaya pasal 9 adalah nubuatan yang sangat indah tentang inkarnasi Allah. Ia mengatakan begini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dalam nubuatan itu, dengan sangat jelas dinyatakan, seorang anak telah lahir untuk kita. Nabi Yesaya memimpin kita kepada kemanusiaannya. Ia memperkenalkan kepada kita seorang anak yang kudus. Nabi Yesaya mengatakan, seorang putra telah diberikan bagi kita. Dia adalah seorang putra sebelum dia dilahirkan. Yesus adalah seorang putra sebelum Yesus dilahirkan. Sang Juru Selamat yang membawa kita ke surga.
pribadi itu memiliki gelar penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Di sini, dualitas dari kitab suci selalu berada di sana. Rasul Paulus dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 16 menulis begini, "Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia." Rasul Paulus menggunakan kata manifestasi atau menyatakan diri. Hal ini merujuk pada pribadi yang agung yang menyatakan diri kepada manusia. Rasul Paulus mengatakan begini, "Dan sesungguhnya agunglah rahasia keyakinan kita yang benar, iman yang benar, yaitu Allah telah menyatakan diri dalam rupa manusia. Itulah misteri yang menyelimuti pikiran kita, yaitu bahwa Allah menjadi manusia dan diam di antara kita." Saudara-saudara, kitab Ibrani mengikuti hal itu. Di dalam pasal 10 ia menyatakan sebagai gambar wujud Allah, merupakan cahaya kemuliaan Allah. Dalam pasal ini, Allah yang sama, Allah yang mulia, diberikan sebuah tubuh sehingga dia dapat menjadi korban penebusan yang memberikan hidup dan mencurahkan darahnya bagi pengampunan dosa manusia. Dan pada pasal 2, dia menjadi imam besar yang setia, yang bersimpati kepada manusia. Ia dicobai dalam segala hal sama seperti kita, namun dia tidak berdosa. Ia datang dalam daging, sehingga kita menemukan anugerah pertolongan pada saat kita membutuhkan. Selalu bersifat dualitas, Allah yang mulia di dalam kehidupan manusia. Demikian juga, Rasul Petrus menulis dengan nada yang sama. Dia mengatakan begini, "Dia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir." Allah yang maha besar dinyatakan kepada kita dengan tujuan agar kita beroleh keselamatan. Pesan yang mulia ini kembali diulang oleh Yohanes di dalam suratnya yang pertama, pasal 3. Ia mengatakan begini, "Untuk tujuan ini, anak Allah telah." Di situ ada narasi untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya. Yesus menyatakan dirinya untuk membinasakan atau mematahkan perbuatan-perbuatan iblis. Untuk tujuan inilah Allah datang ke dalam dunia, dalam rupa manusia, di dalam daging, untuk mematahkan segala bentuk virus dari setan, untuk menghancurkan kutukan penjara dari orang-orang berdosa, dan memberikan kepastian hidup kekal bagi yang tidak berpengharapan. Allah datang ke dunia untuk menghancurkan perbuatan-perbuatan iblis. Rasul Yohanes menulis dalam suratnya yang pertama, yaitu 1 Yohanes 1 ayat 1 mengatakan begini, "Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu." Hal ini diasumsikan sebagai daging. Mereka telah melihatnya, dan sekarang mereka bersaksi serta memberitakan kepada dunia ini. Dalam ayat itu ada kata "dinyatakan kepada kami". Kembali mereka ungkapkan kalimat ini. Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar, kami beritakan juga kepada kamu. Itu kesaksian dari Yohanes. Saudara-saudara, para rasul mengenal Kristus sama seperti ahli kimia yang mengenal garam, atau seorang geologis mengenal bebatuan, atau seorang astronomi mengenal bintang-bintang. Para rasul mengenal Kristus. Mereka telah menyentuhnya. Mereka telah mendengar suaranya secara langsung dan sangat jelas. Mereka telah melihatnya dengan mata mereka
dan telah hidup bersama-sama dengan Dia. Itulah Injil Yesus Kristus. Itulah kesaksian firman yang hidup. Itulah manifestasi penyataan Allah dalam kelahirannya dan inkarnasinya. Yesus Kristus memiliki daging dan tulang-tulang. Di dalam pelayanannya, Dia adalah seorang pemberita Injil. Dalam hidupnya, Ia adalah seorang manusia yang memiliki tubuh, darah, daging, dan tulang. Dalam kematiannya, Dia adalah seorang manusia yang disalibkan. Dalam penguburannya, Dia adalah jasad atau mayat yang telah disalibkan. Dalam kebangkitannya, Dia adalah orang yang sama yang bangkit dari kematian. Seorang manusia yang memiliki daging, tulang, darah. Dia naik ke surga dalam kapasitasnya sebagai pengantara yang menjadi imam besar bagi kita. Allah yang Maha Besar telah menyatakan dirinya sebagai manusia yang memiliki daging dan tulang. Seseorang yang dapat dilihat secara nyata sebagai pribadi yang akan datang kembali dan kemuliaan di awan-awan permai. Pada saat itu setiap mata akan memandangnya. Saudara-saudara, jika kita terpisah dari kesejarahan Yesus, kita terpisah dari Injil dan mengosongkan makna iman Kristen dari definisi yang sesungguhnya. Seandainya tidak ada Yesus yang dilahirkan dari perawan Maria, seandainya tidak ada Yesus yang memiliki tubuh yang dibangkitkan dari kematian, maka tidak akan ada Yesus yang memiliki tubuh fisik yang terlihat secara nyata pada saat Dia turun dari surga pada akhir zaman nanti. Tuhan Yesus bukan hantu, bukan suatu hal yang muncul secara tiba-tiba, bukan suatu ide filsafat, bukan suatu ilusi, bukan pengharapan metafisika. Kita memandang Yesus sebagai Allah, manusia, juru selamat yang ajaib, panglima bala tentara surga, kekasih yang menebus kita. Dia telah menulis nama kita dalam kitab kehidupan, yang menemani dan mengikuti kita dalam pengembaraan di dunia ini. Dia sahabat yang terbaik yang senantiasa menunggu kita di surga. Saudara-saudara, itulah Yesus Kristus, Allah menjadi manusia. Itulah Injil Alkitab. Itulah Injil yang disampaikan oleh Petrus, Paulus, Yohanes, dan para rasul lainnya. Itulah Injil yang di dalamnya kita menemukan pengharapan dan perlindungan. Allah telah menyelamatkan kita. Allah telah membangkitkan kita dari kematian. Allah telah datang untuk kita. Allah telah menyiapkan tempat bagi kita di surga. Dia adalah Yesus Kristus, Tuhan yang berwujud daging. Saudara-saudara, inilah penyataan Injil yang tidak dapat dibayangkan dengan pikiran manusia yang sangat terbatas. Allah ada di dalam Kristus Yesus, dapat disentuh dan tersentuh oleh segala macam pergumulan hidup manusia. Ia mengetahui tentang manusia. Ia mengasihi manusia. Ia mendengarkan setiap doa, dan Ia berkenan tinggal di dalam diri kita. Allah kita telah menjadi manusia. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.